Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat grup mulia bermanhaj salaf yang dimuliakan Allah, inilah kajian kita yang keempat dari seri kajian tauhid di grup ini dengan judul terlarangnya rajman bil ghaib. Mungkin kajian ini sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian anggota karena mereka sangat penasaran apa itu rajman bil ghaib. Baiklah ikhwani wa akhwati fiddin, apa itu rajman bil ghaib? Yakni menebak-nebak perkara ghaib. Ya ikhwah, kalimat rajman bil ghaib ini berasal dari firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Sayaquluna thalathah. Nanti ada orang yang akan mengatakan pemuda-pemuda yang di dalam gua tersebut adalah 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum. Dan yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun, dan nanti ada pula yang mengatakan jumlah mereka itu 5 orang. Sadisuhum kalbuhum, dan yang keenam adalah anjingnya. Langsung Allah bantah, rajman bil ghaib itu semua menebak-nebak hal ghaib. Wa yaquluna sab'ah, dan nanti ada pula yang mengatakan jumlah pemuda itu 7 orang. Wa thaminuhum kalbuhum, dan yang kedelapan adalah anjingnya. Qur rabbi alamu bi'iddatihim, katakanlah hanya Tuhankulah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Al-Kahfi ayat 22. Nah, ayat inilah sebagai dasar munculnya istilah rajman bil ghaib. Ikhwani wa akhwati fiddin, ayat ini turun berkenaan dengan perdebatan kaum Yahudi dan Nasrani Najran. Pihak yang lain mengatakan bahwa jumlah Ashabul Kahfi itu atau pemuda di dalam gua itu adalah jumlahnya 3, yang 4 anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang 6 anjingnya. Ada yang mengatakan 7, yang 8 anjingnya. Maka perhatikan ya ikhwah, semua pendapat itu Allah bantah. Tebak menebak itu Allah bantah. Allah katakan itu semua rajman bil ghaib, menebak-nebak hal goib. Kenapa itu dikatakan perkara itu sebagai menebak-nebak hal goib? Mari kita pahami dan kita telaah perkaranya. Sekali lagi anda ingatkan ya ikhwah bahwa menuntut ilmu itu adalah hakikatnya memahami suatu perkara, bukan hanya menghafal tapi tak paham, apalagi hanya sekedar dibaca. Nah, jika kita bicara perkara rajman bil ghaib, tentu kita tak akan luput harus memahami apa itu perkara ghaib. Baiklah, dalam kamus Lisanul Arab, kata al-ghaib adalah masdar dari kata ghaba, yaghibu ghaiban. Masdar itu maksudnya kata dasar ya, atau kata asalnya. Nah, adapun makna ghaib secara bahasa, yakni segala yang terluput darimu atau segala yang terluput dari pandangan mata meskipun hati meyakininya. Itu secara bahasa ya, perkara ghaib itu. Sekali lagi anak ulangi, secara bahasa perkara ghaib itu adalah segala yang terluput darimu atau segala yang terluput dari pandangan mata meskipun hatimu meyakini. Itu secara bahasa. Nah, adapun secara syariat, jadi jika kita mau beristinbat ya ikhwah dengan memahami suatu kata, maka ia harus dilihat dari 2 sisi, yakni arti kata tersebut dari bahasa atau secara lughah, dan dari sisi syariat secara makna. Apa maknanya secara syariat? Apa yang dimaksud syariat? Karena terkadang secara bahasa dan yang diinginkan oleh syariat itu berbeda. Misalkan bid'ah secara bahasa atau lughah, artinya bid'ah itu sesuatu yang baru. Apa saja yang baru yang gak ada sebelumnya disebut bid'ah. Ini pengertian secara umum, menyeluruh. Itu artinya secara bahasa. Sedangkan sesuai syariat, bid'ah itu maknanya membuat-buat hal baru di dalam ibadah. Jadi sesuai bahasa, bid'ah itu mencakup keumuman, seluruh yang baru namanya bid'ah, yang sebelumnya nggak ada. Sedangkan makna sesuai syariat, bid'ah itu dibatasi lagi, hanya untuk perkara ibadah saja. Jadi nggak benar semisal dulu nggak ada pesawat, mobil, motor, sekarang ada.
Ya kita katakan itu benar, bid'ah. Pesawat, motor, mobil, oncom, tempe, dulu nggak ada, di zaman Nabi nggak ada, tapi zaman ini ada. Maka kita katakan secara bahasa benar, itu bid'ah, itu barang baru di zaman ini. Namun yang diinginkan oleh Nabi dengan kulu bid'atin dolalah, itu bukan yang dimaksudkan adalah perkara duniawiyah. Itu perkara duniawiyah, pesawat, mobil, motor. Tapi yang dimaksudkan Nabi adalah perkara ibadah. Nah itu beda ya, secara bahasa dan secara syariat itu beda bid'ah itu artinya. Jadi di sini ya sebagian orang yang pemahamannya ya katakanlah yang kurang piknik gitu ya, dia nggak paham itu. Ketika kita bawakan hadis kulu bid'atin dolalah, maka ia langsung bantah. Ya udah, kalau begitu pesawat nggak ada, apa nggak itu bid'ah, itu internet jangan pakai, itu bid'ah. Ya kita tanya, antum sehat? Nggak, itu loh yang dimaksud. Nabi diutus bukan bicara masalah duniawiyah, tapi Nabi diutus untuk bicara perkara ibadah, amaliyah, bukan perkara duniawiyah. Kalau perkara duniawiyah, Nabi SAW sudah tegaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia kamu, bikinlah, tapi jangan coba-coba perkara ibadah, itu mutlak hak Allah dan Rasulnya. Memang sudah sunnatullahnya ya ikhwah, bahwa ilmu duniawiyah itu akan semakin tinggi dan melambung, sedangkan ilmu syar'iyah itu akan semakin turun, hilang. Itu sudah sunnatullahnya. Ya kita lihat saja, dulu di era tahun 90-an itu handphone jarang, nggak ada. Satu-satu yang pakai itu pun sebesar batu bata itu loh. Ada pernah punya dulu itu, Motorola mereknya. Itu jalan udah ngangkang-ngangkang aja saking beratnya itu. Atau dulu itu ngetrennya pakai pager, ya pager. Mungkin antum yang di era-era itu ya tahu lah, pakai pager titit gitu. Wah, udah lihat nih siapa nih yang panggil, ditunggu ya. Wah gitu. Langsung bergegas mencari telepon umum. Dulu telepon umum ada bok-boknya itu, bertebaran itu di pinggir-pinggir jalan atau di mal-mal itu, banyak itu telepon umum. Tapi sebelumnya harus cari koin dulu, 100 itu koin logam itu. Karena dia pakai uang pakai koin 100 itu kan. 103 menit bicaranya. Ternyata sampai di sana orang antri panjang. Masya Allah, zaman itu memang luar biasa sulitnya di zaman itu. Namun di tahun 2000, di era tahun 2000, dunia dalam genggaman. Benar? Sahih? Antum di dalam hutan, di tengah laut sana, antum bisa nelpon ke Amerika, ke Arab Saudi, kemana-mana antum bisa telepon. Nah ini bukti bahwa ilmu dunia itu akan semakin tinggi dan melambung. Akan tetapi ilmu agama semakin turun dan hilang. Ini sudah sunnatullahnya. Sunnatullah itu adalah hukum Allah yang berlaku di alam ini. Nah, itu makna sunnatullah. Nah kita lanjutkan kembali. Adapun secara syariat, makna al-ghaib itu adalah dijelaskan dalam kitab Mufradat Gharibul Quran. Makna al-ghaib itu adalah sesuatu yang tidak mampu ditangkap oleh panca indera manusia maupun ilmu pengetahuan manusia. Itu al-ghaib. Nah sekarang kita lihat arti dan makna al-ghaib secara lugah dan syariat hampir memiliki kesamaan. Namun yang kita inginkan sekarang adalah makna secara syariat, karena kita sekarang sedang bicara tentang syariat Allah. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa perkara gaib secara syariat adalah segala sesuatu di luar kemampuan panca indera manusia dan di luar kemampuan ilmu pengetahuan manusia. Itulah yang disebut perkara gaib. Panca indera tahu ya, mata, hidung, telinga. Paham ya ikhwah? Sebaiknya antum catat ini penjelasan ini tentang makna perkara gaib ini, agar nanti antum mudah mengenali mana saja yang termasuk perkara rajman bil gaib dan antum dapat menghindari diri darinya. Nah ya ikhwan, nanti para ulama akan mendefinisikan lagi ada dua perkara gaib.
yakni goib nisbi dan goib mutlak. Namun kita tidak membahas sampai ke sana, ya. Kita sekarang hanya membahas hukum rojman bil goib, menebak-nebak hal goib itu apa hukumnya. Baiklah, dalam surah Al-Kahfi ayat 22 tadi yang telah kita bacakan tadi, dalam ayat itu Allah mencela setiap perbuatan menebak-nebak tanpa bukti, baik itu bukti berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis, atau bukti yang dilandaskan kepada indikator ilmiah. Allah bantah itu. Allah katakan rojman bil goib, kalian menebak-nebak hal goib saja kalian. Nah ya ikhwah, perhatikan ya, rojman bil goib ini adalah salah satu induknya dari kesyirikan. Sekali lagi anak katakan, rojman bil goib adalah merupakan salah satu dari induknya perbuatan syirik. Bahkan sebagian besar kesyirikan timbul dari perkara menebak-nebak hal goib ini. Sahih? Jadi turunan dari rojman bil goib ini sangat banyak, sangat banyak. Di antaranya segala perbuatan menebak-nebak, semisal meramal, tatoyur. Tatoyur itu merasa sial atau menisbatkan kesialan pada waktu, benda dan lain-lain. Berprasangka dan yang semisalnya, ini semua termasuk rojman bil goib, induknya. Turunannya itu tadi, meramal, tatoyur, nebak-nebak tanpa bukti. Hukumnya rojman bil goib ini mulai dari syirik kecil sampai syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi rojman bil goib itu tidak melulu syirik akbar, tapi ia bisa dihukumi syirik kecil, bisa juga ia dihukumi syirik akbar. Tapi hukumnya secara umum, rojman bil goib adalah perbuatan syirik. Entah itu syirik kecil atau syirik akbar, itu nanti tergantung perbuatannya atau lihat tingkat perbuatannya. Namun ya ikhwah, walaupun itu dikatakan syirik kecil, bukan berarti itu dosanya kecil. Jangan main-main dan anggap remeh dengan syirik kecil. Syirik kecil itu lebih berat dari dosa besar durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, berzina dan seterusnya. Seseorang yang melakukan riya, semisal rajin ke masjid agar dikatakan orang yang soleh, taat dan lain-lain, maka perbuatannya ini lebih hebat dari membunuh orang, atau perbuatan itu lebih besar akibatnya dari dia mendurhakai kedua orang tuanya, yang jika ia mati dengan dosanya itu dan belum sempat bertaubat dari dosa syirik, maka ia tidak akan diampuni oleh Allah. Sedangkan dosa membunuh, jika ia belum sempat bertaubat, maka perkaranya di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah. Imma Allah ampuni dia atau imma Allah siksa dia. Tapi dosa syirik, jika terbawa mati, baik syirik kecil maupun syirik besar, maka Allah tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. An-Nisa ayat 48. Ikhwani wa akhwati fiddin, sebagaimana yang telah ana sebutkan bahwa rojman bil goib ini adalah salah satu induknya dari kesyirikan dan turunannya sangat banyak. Tak mungkin rasanya kita jabarkan apa saja turunan-turunan dari perbuatan rojman bil goib ini. Banyak sekali. Namun yang perlu antum tanamkan di hati adalah, ya sekali lagi anak ulangi, yang perlu ditanamkan di hati adalah segala perbuatan yang menebak-nebak di luar kemampuan dasar manusia atau panca indera manusia, maka itu termasuk rojman bil goib, dan itu perbuatan syirik. Entah itu syirik kecil ataupun syirik besar. Dan cara menentukan bahwa hal itu syirik atau tidak, maka harus ada dua cara yang digunakan atau ditempuh. Pertama, jika perbuatan atau keyakinan itu berkenaan dengan agama, ya, maka harus ada dalilnya dari kitabullah wa hadis sahihah. Jika tak ada, maka itu kesyirikan. Misalkan seseorang menabur garam, ya, di sekeliling rumahnya dengan niat atau keyakinan agar jin tak bisa masuk ke rumahnya. Nah, jika perkara jin ya ikhwah ini adalah masuk perkara agama, maka kita tanyakan padanya, mana dalilnya bahwa jin itu takut sama garam sehingga tak bisa masuk ke rumah kita? Mana dalilnya? Tentu tak ada dalilnya bahwa jin takut sama garam.
Maka perbuatan dengan keyakinan seperti ini adalah syirik. Dan ini termasuk syirik akbar. Karena ini menyangkut perkara ghaib yang berkenaan dengan alam jin. Ini termasuk rajman bil ghaib. Karena ia meyakini bahwa jin takut sama garam tanpa dalil. Allah berfirman, "Innahu yaraukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-A'raf ayat 27. Ayat ini menegaskan bahwa melihat wujud asli jin itu kita tak bisa. Melihat wujud asli mereka saja tak bisa. Bagaimana mungkin antum tahu apa yang membuatnya takut dan menghindar? Apa dia pernah duduk berdua sama jin itu lalu jin itu curhat sama dia? Bahaya itu menebak-nebak hal gaib itu. Kecuali apa yang telah dijelaskan oleh dalil dari kitab Allah dan hadis. Semisal setan itu takut mendengar suara azan. Ini ada dalilnya. Idza nudiya bil azan, apabila azan dikumandangkan, adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al azan. Maka setan berpaling sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar azan lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun hadis ini ya ikhwah tidak berlaku mutlak secara umum. Ya, hadis ini hanyalah berupa khabar, pemberitahuan atau berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika muazin azan maka setan lari terbirit-birit. Nanti jangan pula antum lakukan di rumah ya. Tatkala tengah malam antum mau buang air kecil ke WC lalu melihat sesuatu berkelebat putih dari atas ke bawah. Dengan pucat pasi antum lari pungkang lintang ke pintu depan rumah, lalu antum mengumandangkan azan berteriak sejadi-jadinya di depan pintu. Padahal ini sekarang tengah malam mas. Bangun itu tetangga semua, bangun itu mereka. Mungkin ada pula yang tergesa-gesa menuju rumah antum itu. Ada yang bawa sejadah, songkok, sarung. Mungkin ada pula yang bawa golok dan martil. Dikira rumah antum didatangi begal. Apa ini teriak-teriak tengah malam? Ada apa mas? Ada rampok ya? Enggak mas, ternyata anak salah lihat. Ternyata mukena istri anak jatuh dari jemuran lantai atas. Anak kira tadi itu kuntilanak yang merayap dari atas. Jadi enggak benar ya. Tidak semua hukum yang ada dalam Al-Quran itu harus dijalankan sebagai beban taklif. Tidak. Tapi sebagian ada khabar dan sebagian lagi ada syariat atau beban taklif yang berupa perintah dan larangan. Harus bisa itu dibedakan. Ya, antum harus bisa itu bedakan. Mana berita atau khabar dari Allah dan Rasulnya dan mana itu sebagai beban taklif atau perintah atau larangan. Harus bisa itu dibedakan. Yang ada dalilnya sebagai pengusir setan di rumah adalah surat Al-Baqarah, bukan azan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini merupakan dalil khusus ya ikhwah untuk mengusir syaitan dari dalam rumah. Ya, bukan azan. Karena waktu musibah gempa ya, waktu musibah gempa dan tsunami atau puting beliung yang beberapa waktu lalu, itu banyak beredar video-video yang menyesatkan di media sosial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana. Lalu ada yang bertanya ke ana, Abi, apakah di saat ada musibah semisal gempa, tsunami, kebakaran dan lain-lain, apakah utamanya kita azan dulu atau berzikir? Ya, ana jawab, dalam kondisi seperti itu yang utamanya kamu lakukan adalah kabur, menyelamatkan diri. Bukan gempa besar datang kita malah sibuk berzikir dan azan di rumah. Nggak ada itu dalilnya. Nggak ada dalilnya azan ketika musibah datang. Bid'ah itu. Apalagi musibah kebakaran, cepat kabur.
Bukan malah azan dan berzikir pula di situ di rumahnya. Ya gosong antum. Jadi mirip pecel lele itu loh. Ya ikhwah, harus dipahami ya, bahwa syariat azan itu hanya khusus ditujukan untuk panggilan sholat berjamaah, sholat fardu maksudnya ya. Karena nggak ada syariatnya untuk azan dalam sholat sunnah. Jangan pula nanti antum kalau mau sholat duha di masjid, antum azan dulu, pakai mic lagi. Bisa-bisa dikepruk itu kepala antum dari belakang sama takmir masjidnya. Jadi syariat azan itu hanya khusus untuk sholat fardu berjamaah. Ingat ya itu ikhwah, nggak ada sholat sunnah itu dilakukan azan. Nggak ada sebelum sholat sunnah itu syariatnya azan dulu, nggak ada. Azan hanya khusus pada sholat fardu berjamaah. Ini tidak. Kebakaran datang azan, banjir datang azan, tsunami datang azan, puting beliung azan. Yang nggak nyambung gitu loh. Orang sibuk menyelamatkan diri, lah kita sibuk ngajak orang sholat. Kan yang enggak aja. Ada pula yang azan tatkala mau naik haji. Azan dulu. Ini padahal udah mau berangkat ini orang. Ini orang udah mau berangkat haji, udah mau keluar dari rumah malah azan dulu. Ngajak sholat dulu. Sholat sebelumnya dilakukan, sholat sunnah boleh. Dan yang lebih parah lagi, azannya di kuburan. Tatkala menguburkan mayit ke liang lahat, itu mereka azan. Ini kan kemana ya logika dan akalnya itu? Ini mayit ini kenapa diazanin? Nggak dengar lagi itu mayitnya. Kok malah diajak hayya 'alas sholat, marilah kita sholat. Ya gimana itu? Jadi pelaku bid'ah dan pelaku kesyirikan ini hampir-hampir 2 kali 5 aja. Hampir-hampir mirip. Akal dan logika mereka itu sudah mulai hilang. Ya ikhwah, yang ada anjurannya tatkala musibah datang adalah melakukan istighosah. Minta pertolongan. Istighosah itu meminta pertolongan di saat sulit atau di saat musibah datang, dan dilakukan sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Karena istighosah itu adalah doa, dan hukum asal berdoa adalah sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Ini kok dibuat ribet gitu, hanya berdoa saja. Nggak puas dia sendiri, dia panggil tetangga, dia panggil orang satu kampung hanya untuk berdoa. Gak cukup sekampung, dia panggil satu kabupaten. Malah ada yang doa akbar katanya, satu provinsi diundang. La haula wala quwata illa billah. Begitu sulitkah ajaran Islam? Tidak sulit. Islam agama yang mudah. Inna dina yusrun. Agama itu mudah, agama kalian itu mudah kata Rasul. Kenapa dibuat ribet? Padahal berdoa itu tinggal angkat tangan saja seorang diri, selesai. Gak perlu ngundang-ngundang tetangga dah, atau sanak saudara yang di kampung juga diundang. Hanya untuk doa, berdoa berjamaah katanya. La haula wala quwata illa billah. Begitu juga berzikir. Padahal berzikir itu tinggal kita hitung nih pakai jari seorang diri. Ini tidak. Hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah itu mengundang sampai mengundang camat, lurah, gubernur dalam acara zikir akbar kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Ribet amat beribadah. Telah Allah mudahkan tapi ia persulit dirinya sendiri. Hanya berzikir, berdoa, nggak ada biaya besar. Hanya tinggal angkat tangan kepada Allah, ya Rob. Apa doanya? Terserah. Mau berzikir, tinggal hitung jarinya. Selesai. Kok harus ngundang camat, gubernur, presiden kadang-kadang diundang?
benar-benar nggak ada kerjaan. Luar biasa bid'ah ini mempersulit manusia. Sungguh luar biasa. Allahu musta'an. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, sekian dulu kajian kita dalam kesempatan kali ini. Kajian ini akan bersambung ke sesi kedua nanti, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.